Di tengah abad 20, benua Eropa terperangkap dalam perang total yang melampaui perhitungan sebelumnya. Jerman, yang telah memulai konflik dengan percaya diri pada metode serangan cepatnya, segera dipaksa untuk mempertahankan perjuangan yang jauh lebih lama daripada yang dibayangkan oleh para pemimpinnya. Kampanye militer memanjang dan tentara dikenakan ritme yang tidak dapat mereka pertahankan. Jutaan pria dimobilisasi dan dikirim ke pertempuran yang berlipat ganda tanpa henti dengan komando yang terus menuntut pengorbanan bahkan ketika kekalahan sudah jelas. Mesin militer habis dalam barisan tak berujung dan dalam konfrontasi di mana kelangsungan hidup individu hampir tidak memiliki ruang. Penduduk sipil juga terseret ke dalam upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara kepemimpinan politik bersikeras untuk melanjutkan perang sampai hari terakhir. Hasilnya adalah kerugian manusia dengan dimensi yang sulit untuk dipahami. Apa sebenarnya yang menyebabkan begitu banyak kematian dan mengapa hampir semua orang menghilang? Blitzkrieg, ilusi yang menewaskan ribuan. Ketika tentara Jerman melintasi perbatasan Polandia pada bulan September 1939, banyak komandan tinggi belum tahu bahwa mereka memulai perang yang akan menghancurkan semua struktur sebelumnya. Serangan itu disajikan sebagai contoh sempurna dari kecepatan, ketepatan, dan modernitas, tetapi pada kenyataannya itu tidak memiliki perencanaan yang solid dan manual yang jelas untuk memandu operasi. Keputusan diambil di tempat, dan itu berhasil karena musuh cepat runtuh, bukan karena strategi yang dikembangkan untuk jangka panjang. Pada hari-hari pertama, komando Jerman melihat bahwa Polandia tidak dapat mempertahankan posisi tetap, dan itu memberi kesan bahwa mobilitas adalah kunci pasti menuju keberhasilan. Kolom lapis baja maju dengan kecepatan tinggi, sementara angkatan udara menghancurkan rute, depot, dan komunikasi. Namun, di balik citra kekuatan itu, para perwira tahu bahwa perangkat logistik tidak siap untuk perang yang berkepanjangan. Pada kenyataannya, serangan terhadap Polandia adalah uji coba yang berjalan lebih baik dari yang diperkirakan karena musuh tidak memiliki perlengkapan yang memadai dan didistribusikan dengan buruk. Seiring berlalunya hari, komando tinggi Jerman mulai melihat kemenangan itu sebagai sebuah model. Hasilnya adalah bahwa ketika perintah untuk menyerang Prancis tiba, mereka tidak merancang kampanye yang solid, melainkan salinan tergesa-gesa dari apa yang telah dilakukan beberapa minggu sebelumnya. Divisi lapis baja menerima lebih banyak peran utama, meskipun tidak ada doktrin yang jelas tentang penggunaannya untuk jangka panjang. Serangan ke barat dimulai pada bulan Mei 1940. Unit lapis baja maju melalui Ardennes, daerah yang diyakini Prancis tidak dapat diakses oleh pasukan mekanis. Kejutannya total. Dalam beberapa hari, tank melintasi Sungai Mosa, menghancurkan pertahanan musuh dan maju tanpa menunggu sebagian besar infanteri. Keputusan itu diambil di tempat, tanpa koordinasi atau perkiraan logistik. Komandan lapangan membuat keputusan taktis yang berubah menjadi operasi strategis, tanpa ada seorang pun di Berlin yang merencanakannya. Pada saat itu, pers Jerman mulai menggunakan istilah Blitzkrieg, seolah-olah itu adalah teori yang telah ditetapkan. Kenyataannya, itu adalah ciptaan jurnalistik yang berupaya memberikan nama yang menarik untuk kemenangan tak terduga. Banyak jenderal, alih-alih menerima label itu, mengkritik improvisasi yang terus-menerus dan tidak adanya persiapan yang sesungguhnya. Unit-unit lapis baja sering kehabisan bahan bakar, tanpa perlindungan udara, dan tanpa dukungan logistik, tetapi musuh runtuh begitu cepat sehingga kekurangan-kekurangan itu tidak terdeteksi. Seiring percepatan kemajuan, masalah struktural diabaikan. Ada pembicaraan tentang jenis perang baru yang didasarkan pada kecepatan, tanpa garis depan yang jelas, tetapi kenyataannya adalah bahwa tentara tidak memiliki manual atau sekolah yang mendukung konsep tersebut. Setiap komandan berimprovisasi sesuai dengan situasi. Di Prancis, keberuntungan kembali berpihak pada penyerang. Komando Prancis membutuhkan waktu berhari-hari untuk bereaksi, dan ketika mereka ingin menyerang balik, komunikasi sudah terputus. Divisi-divisi Jerman maju tanpa koordinasi umum, tetapi menemukan sedikit atau tidak ada perlawanan. Jatuhnya Prancis dalam 6 minggu diinterpretasikan oleh banyak orang sebagai bukti bahwa model itu sempurna.
Kenyataannya, itu adalah hasil dari keputusan berisiko yang diambil di bawah tekanan yang hanya berhasil karena musuh melakukan kesalahan yang bahkan lebih besar. Jalur pasokan terlalu panjang dan seringkali kendaraan hilang karena kekurangan bahan bakar. Dalam beberapa kesempatan, komandan tank memutuskan untuk berhenti karena mereka tidak memiliki amunisi atau perintah. Meskipun demikian, keberhasilan begitu cepat sehingga Hitler dan Komando Tinggi percaya bahwa mereka telah menemukan formula definitif. Keyakinan itu berubah menjadi doktrin tanpa dasar. Struktur logistik tidak disesuaikan dan sistem komunikasi tidak dimodernisasi. Diasumsikan bahwa kampanye berikutnya akan mengikuti pola yang sama. Tentara diorganisir ulang untuk mengulangi apa yang telah berhasil, bukan untuk mempersiapkan skenario yang berbeda. Prioritas artileri berat dikurangi, dan lebih banyak kekuatan diberikan kepada unit-unit bergerak, meskipun seringkali unit-unit ini beroperasi tanpa koordinasi dengan infanteri. Kampanye melawan Prancis meninggalkan citra palsu tentang ketidakterkalahkan. Rekaman internal menunjukkan bahwa beberapa jenderal memperingatkan tentang risiko mengandalkan kecepatan tanpa memastikan pasokan. Tetapi suara-suara itu diabaikan. Dipercayai bahwa keberhasilan terletak pada dorongan awal dalam mengacaukan musuh pada hari-hari pertama dan bahwa setelah itu semuanya akan diselesaikan dengan sendirinya. Mentalitas itu menjadi norma. Cadangan tidak diperkuat dan sumber daya tidak disimpan untuk kampanye yang panjang. Struktur tentara dibentuk untuk mengulangi formula yang hanya berhasil karena kondisi luar biasa pada saat itu. Ketika operasi di barat berakhir, banyak perwira tahu bahwa mereka tidak akan dapat mempertahankan kecepatan itu jika mereka menghadapi musuh yang akan bertahan lebih lama. Namun, mitos Blitzkrieg sudah tertanam. Itu diajarkan di akademi seolah-olah itu adalah model yang terkonsolidasi, meskipun kenyataannya tidak pernah direncanakan. Kesalahan disamarkan dan laporan kritis diarsipkan. Dalam minggu-minggu setelah kemenangan, Hitler mengambil keputusan strategis dengan keyakinan bahwa semua perang di masa depan akan mengikuti pola yang sama. Itu secara langsung memengaruhi persiapan untuk Operasi Barbarossa. Alih-alih memperkuat jalur pasokan, unit-unit bergerak diperkuat. Alih-alih merancang rencana untuk musim dingin, kemenangan cepat direncanakan. Semuanya didasarkan pada ilusi bahwa perang kilat baru dapat menghancurkan perlawanan apapun. Tetapi kasus Polandia dan Prancis tidak akan terulang. Soviet tidak akan runtuh dalam beberapa minggu atau membiarkan kemajuan tanpa respons. Tentara Jerman tiba di tahun 1941 tanpa struktur yang siap untuk durasi, iklim atau kedalaman front timur. Keputusan yang diambil setelah kampanye awal mengubah improvisasi menjadi norma. Ilusi itu menyebabkan ribuan tentara maju melampaui batas logistik, tanpa persiapan apapun untuk menghadapi kelumpuhan, dan dengan organisasi operasional yang dibangun di atas model yang sebenarnya tidak pernah ada. Tirani Komando Tinggi ketika menyerah dilarang. Sejak awal invasi ke Uni Soviet, perintah yang datang dari puncak rezim Jerman menjelaskan bahwa mundur bukanlah pilihan. Seiring berlalunya bulan, semboyan itu berubah menjadi aturan keras yang melarang penarikan diri secara sukarela. Di setiap sudut front timur, komandan tingkat menengah menerima instruksi langsung untuk tetap teguh terlepas dari kondisi medan, jumlah korban, atau kurangnya persediaan, dan garis ini dipertahankan sampai akhir. Apa yang dimulai sebagai tindakan tekanan untuk mengulur waktu berubah menjadi kewajiban yang dipaksakan di semua tingkatan, di mana keraguan apapun tentang perlawanan dihukum dengan keras. Tanda-tanda pertama dari pendekatan ini muncul dalam bentrokan awal di tanah Soviet ketika serangan balik musuh berhasil mengisolasi beberapa unit Jerman. Alih-alih mengizinkan mereka mundur untuk berkumpul kembali, mereka diperintahkan untuk tetap pada posisi mereka, dikepung, dan tanpa bala bantuan. Jenis keputusan ini diulang berkali-kali, bahkan ketika Komando Tinggi tahu bahwa hasilnya adalah kehancuran seluruh divisi. Wacana resmi bersikeras bahwa setiap penarikan sama dengan pengkhianatan, dan di bawah premis itu, puluhan perwira yang mencoba menyelamatkan orang-orang mereka dari pembantaian yang pasti dieksekusi. Perlawanan terhadap setiap penarikan diintensifkan ketika menjadi jelas bahwa perang tidak akan berjalan cepat.
Alih-alih mengubah strategi, Hitler memperkuat pandangan pribadinya tentang konflik tersebut sebagai perjuangan kemauan, di mana yang penting bukanlah posisi di peta, melainkan kemampuan untuk bertahan hingga batas akhir. Ide ini tidak hanya diterapkan pada pasukan di garis depan, tetapi juga pada perwira di garis belakang yang harus menyampaikan logika yang sama di semua tingkatan, bahkan ketika kondisinya tidak dapat dipertahankan. Dengan demikian, ratusan pesan harian tiba di unit-unit yang dikepung dengan frasa pendek seperti "jangan mundur satu langkah pun" atau "bertahanlah sampai batas akhir". Kekalahan Stalingrad tidak mengarah pada peninjauan strategi, tetapi sebaliknya, komando mengubah kegagalan itu menjadi pembenaran untuk semakin memperkeras perintah untuk melawan. Alih-alih menganalisis penyebab bencana, diberlakukanlah gagasan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah selalu bertahan, berapapun biayanya. Sejak saat itu, perintah disampaikan dengan nada yang bahkan lebih agresif, di mana yang penting bukanlah melestarikan pasukan atau wilayah, melainkan menunjukkan kepatuhan mutlak. Kebijakan ini dipertahankan bahkan ketika musuh jauh melebihi jumlah pasukan Jerman. Alih-alih beradaptasi dengan skenario baru, rezim mengintensifkan tekanan internalnya, mengirim komisaris politik, pengadilan dadakan, dan patroli khusus yang bertugas untuk menghentikan tanda-tanda ketidaktaatan. Perjuangan bergeser dari medan perang ke bagian internal tentara itu sendiri, di mana banyak prajurit lebih takut pada atasan mereka daripada musuh. Perintah dikomunikasikan dengan bahasa yang keras dan tanpa nuansa, menjelaskan bahwa siapapun yang tidak patuh akan disingkirkan. Pesannya langsung, kamu bertahan sampai batas akhir, atau kamu menghilang di bawah tuduhan kepengecutan. Di berbagai sektor front timur, terutama di wilayah berhutan atau lembah tanpa relevansi operasional, unit-unit Jerman ditempatkan selama berminggu-minggu tanpa target yang jelas. Meskipun medan tidak memiliki nilai strategis, perintah menuntut untuk mempertahankan posisi dengan segala cara. Kondisi memburuk setiap hari, tetapi tidak ada gerakan yang diizinkan. Rute mundur terhalang oleh salju, lumpur, atau ranjau, dan komunikasi terputus selama berhari-hari. Beberapa detasemen ditinggalkan tanpa menerima bala bantuan atau perbekalan, terisolasi oleh keputusan yang diambil jauh dari medan perang. Ketika berita sampai di markas besar, semuanya sudah terlambat. Resimen-resimen telah lenyap, tersapu oleh tekanan musuh atau hancur karena kelelahan. Dinamika itu berulang tanpa terkecuali, dari jalur pegunungan Balkan hingga hutan beku di utara, di mana waktu habis tanpa ada yang mempertanyakan perintah. Kelelahan yang terakumulasi tidak hanya mempengaruhi prajurit biasa. Perwira menengah yang bertugas untuk melaksanakan perintah mustahil itu mulai ambruk. Beberapa mencoba bertindak hati-hati, mengatur penarikan terselubung untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari unit mereka, tetapi ketika ketahuan, mereka segera diadili. Mereka tidak diizinkan menjelaskan situasi atau membela keputusan mereka. Pengadilan militer berfungsi dengan cepat, menjatuhkan hukuman singkat, dan dalam banyak kasus menerapkan hukuman maksimal di depan orang-orang mereka sendiri untuk memperjelas apa yang terjadi pada mereka yang tidak patuh. Sepanjang konflik, gagasan untuk tetap teguh dengan biaya berapapun berubah menjadi jebakan yang konstan. Meskipun pasukan musuh maju dari semua sisi, perintahnya adalah terus mempertahankan lokasi tanpa fungsi taktis. Para prajurit menerima instruksi langsung untuk tidak meninggalkan posisi mereka, bahkan ketika kehancuran sudah di depan mata. Mandat itu juga diulang di daerah perkotaan, di mana warga sipil terjebak tanpa jalan keluar. Situasi penduduk tidak dipertimbangkan. Satu-satunya hal yang penting adalah menghindari penyebutan apapun tentang penghentian pertempuran. Di bagian akhir konflik, logika itu menjadi lebih kejam. Unit-unit yang mencoba membuka koridor untuk mengevakuasi yang terluka atau warga sipil dituduh melakukan pengkhianatan. Banyak perwira dieksekusi karena bertindak tanpa izin, bahkan ketika tindakan mereka bertujuan untuk menyelamatkan nyawa. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok khusus diciptakan yang bertugas mengawasi pasukan sendiri dengan tugas untuk melaporkan setiap upaya penarikan. Pengendalian itu menjadi sangat ketat, sehingga para prajurit tidak lagi tahu apakah mereka harus lebih takut pada musuh atau atasan mereka sendiri.
Di banyak front, kehancuran tidak hanya datang karena korban, tetapi karena demoralisasi internal. Rumania dan Hongaria, sekutu yang dibiarkan mati oleh Berlin. Pada musim panas tahun 1942, sementara mesin perang Jerman bergerak menuju Sungai Don, tentara Rumania dan Hongaria menerima perintah untuk menduduki sektor-sektor luas di front timur. Komando Berlin menempatkan mereka sebagai penyangga antara sebagian besar pasukan Jerman dan garis Soviet, yakin bahwa mereka bisa bertahan. Keputusan itu tidak didasarkan pada kemampuan nyata pasukan tersebut, melainkan pada kebutuhan untuk membebaskan divisi Jerman untuk serangan utama. Prajurit Rumania dikerahkan di selatan Stalingrad, sementara Hongaria menduduki posisi lebih jauh ke utara. Sejak awal, perbedaan dalam persenjataan, pelatihan, dan moral sudah jelas, tetapi perintahnya jelas. Mereka harus mempertahankan garis seolah-olah mereka adalah unit dengan tingkat yang sama dengan divisi Jerman. Bangsa Rumania tiba di garis depan dengan seragam yang rusak, senjata kuno, dan artileri yang tidak memadai. Mereka tidak memiliki kendaraan lapis baja modern dan hampir tidak memiliki kontak operasional dengan Angkatan Udara Jerman. Meskipun demikian, laporan yang dikirim dari Berlin menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi untuk memenuhi tugas mereka. Bangsa Hongaria dengan lebih banyak personel menghadapi kekurangan serupa. Tank tempur mereka tidak dapat bersaing dengan tank Soviet dan instruksi bagi pasukan mereka terbatas. Kurangnya sarana ditambah dengan organisasi yang terfragmentasi menempatkan kedua tentara dalam situasi yang genting. Sementara itu, Komando Tinggi Jerman melipat gandakan upaya mereka di Stalingrad tanpa meninjau kondisi sebenarnya di sisi-sisi. Apa yang seharusnya berfungsi sebagai penahanan kini menjadi kehadiran simbolis dilengkapi dengan buruk dan tanpa dukungan. Selama minggu-minggu pertama, garis Rumania dan Hongaria tetap stabil berkat ketenangan relatif di garis depan. Namun, Soviet mengamati posisi-posisi itu dengan cermat dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Di kamp-kamp Rumania, para prajurit menderita karena kurangnya pasokan dengan ransum yang langka dan perlengkapan musim dingin yang tidak memadai. Banyak yang menutupi diri dengan selimut darurat saat menjaga parit yang dibangun dengan buruk. Para perwira mengirim permintaan mendesak untuk bala bantuan dan persenjataan, tetapi jawaban butuh berminggu-minggu untuk tiba, dan ketika itu terjadi, isinya hanyalah janji atau pengiriman minimal. Secara paralel, Hongaria menerima perintah yang bertentangan, harus mempertahankan sektor yang terlalu luas dengan unit-unit yang tersebar dan komunikasi yang buruk. Pada musim gugur tahun yang sama, persiapan Soviet semakin intensif. Stavka telah memutuskan bahwa garis Rumania dan Hongaria akan menjadi titik lemah tempat melancarkan serangan balasan yang akan mengepung Angkatan Darat ke-6 Jerman di Stalingrad. Sementara itu, Jerman terus sibuk dalam pertempuran kota tanpa memperhatikan laporan intelijen yang memperingatkan bahaya di sisi-sisi. Para komandan Rumania bersikeras bahwa posisi mereka tidak dapat dipertahankan tanpa dukungan lapis baja, tetapi di Berlin jawabannya tegas. Mereka harus bertahan. Hitler tidak menerima pertanyaan dan menganggap setiap upaya mundur sebagai tindakan pengecut. Dengan demikian, divisi-divisi poros tetap terpaku di medan tanpa kemampuan untuk bermanuver. Pada tanggal 19 November tahun 1942, Soviet memulai Operasi Uranus. Saat fajar, persiapan artileri besar-besaran mengguncang parit-parit Rumania. Dalam beberapa menit, ribuan proyektil meratakan posisi mereka dan infanteri Soviet maju diikuti oleh brigade tank. Para pembela Rumania hampir tidak memiliki meriam anti-tank, banyak di antaranya berkaliber tidak cukup untuk menembus lapisan baja T-34. Perlawanan awal runtuh dalam hitungan jam. Seluruh kompi hancur tanpa bisa membalas dan komunikasi terputus. Serangan Soviet menyebar dengan cepat dan divisi-divisi Hongaria yang terletak lebih jauh ke utara menerima dampaknya tak lama setelah itu. Sama seperti tetangga mereka kekurangan senjata modern dan mudah dihancurkan. Dalam hitungan hari, garis Rumania dan Hongaria ambruk. Ribuan tentara mencoba mundur secara kacau, sementara yang lain ditangkap secara massal.
Angkatan Darat ke-6 Jerman terkepung di Stalingrad justru karena sisi-sisi telah dipertahankan oleh pasukan sekutu yang tidak mampu melawan. Laporan dari garis depan menceritakan adegan kocar-kacir dengan seluruh kolom Rumania berjalan tanpa arah berusaha melarikan diri dari pengepungan Soviet. Perwira Jerman menuduh mereka pengecut, tetapi sebenarnya mereka telah dikirim dalam misi yang mustahil. Dengan senjata usang dan tanpa bala bantuan, kekalahan mereka sudah pasti sejak saat mereka diberi tugas itu. Pengabaian terhadap sekutu tidak berakhir di Stalingrad. Pada Januari tahun 1943, Divisi Hongaria yang dikerahkan di Don mengalami pukulan serupa. Tentara Merah melancarkan serangan terhadap posisi mereka dan dalam beberapa hari Hongaria hancur. Diperkirakan bahwa lebih dari setengah kontingen mereka di front timur menghilang dalam hitungan minggu, tewas, terluka, atau ditawan. Besarnya kerugian begitu besar sehingga tentara Hongaria tidak pernah pulih. Surat-surat yang dikirim oleh para penyintas menceritakan gambaran pengabaian dengan tentara tanpa makanan, tanpa amunisi, dan tanpa perintah yang jelas, bertahan sampai dimusnahkan. Di Berlin, berita tentang kehancuran tentara Rumania dan Hongaria diterima dengan dingin. Bagi Hitler, pasukan itu hanya memenuhi fungsi mereka untuk menutupi sisi-sisi sementara Jerman menyerang di Stalingrad. Pengorbanan mereka dianggap sebagai harga yang harus dibayar. Tidak ada upaya serius untuk memperkuat mereka sebelum keruntuhan mereka atau untuk mengevakuasi mereka yang terjebak. Ketidakpedulian itu menimbulkan kebencian yang mendalam di Bukares dan Budapest, di mana pemerintah mulai mempertanyakan aliansi mereka dengan Reich. Namun, bagi pasukan yang telah terkubur di stepa Rusia, ketegangan diplomatik itu tidak lagi berarti apa-apa. Mereka telah dikirim untuk mati dalam diam. Kesaksian yang dikumpulkan setelah perang menegaskan perasaan diabaikan. Prajurit Rumania menceritakan bagaimana mereka dijanjikan dukungan udara yang tidak pernah datang dan bagaimana mereka diperintahkan untuk mempertahankan garis sampai secara fisik tidak mungkin. Bangsa Hongaria menggambarkan berhari-hari bertarung melawan tank dengan senapan yang tidak efektif sampai unit mereka hancur total. Dalam kedua kasus, perasaannya sama. Mereka telah diperlakukan sebagai umpan meriam untuk melindungi divisi-divisi Jerman. Baik korban maupun upaya mereka tidak diakui. Dalam laporan resmi, pengorbanan mereka hampir tidak menempati beberapa baris. Konsekuensi langsung dari kebijakan itu adalah memburuknya hubungan antara Berlin dan sekutunya secara tidak dapat diubah. Mulai tahun 1943, pemerintah Rumania dan Hongaria mulai memikirkan kembali peran mereka dalam poros. Kurangnya dukungan selama serangan Soviet ditambah dengan pengorbanan pasukan mereka yang sia-sia dipandang sebagai pengkhianatan terselubung. Di Bukares dan Budapest, pimpinan militer dan diplomatik mulai menjajaki kontak rahasia dengan kekuatan netral atau bahkan dengan musuh-musuh Reich. Kekalahan di Don dan di Stalingrad tidak hanya berarti kemunduran di medan perang, tetapi juga titik balik dalam kepercayaan strategis. Berlin telah memperjelas bahwa sekutunya bisa dikesampingkan. Sejak saat itu, komitmen terhadap upaya perang Jerman melemah, dan kemungkinan untuk memutuskan aliansi mulai terbentuk di kalangan kekuasaan. Musim dingin Rusia, ketika musuh adalah cuaca, penerobosan menuju Moskow tampak kokoh. Tetapi segalanya berubah ketika musim gugur memudar. Seiring lumpur membeku, ribuan tentara Jerman menyadari bahwa penghalang terbesar bukanlah pertempuran, melainkan dingin. Tidak ada persiapan yang memadai atau pakaian hangat yang cukup. Mantel tebal, topi wol, dan sepatu bot bergaris jarang tersedia, sementara suhu turun ke tingkat yang tidak diketahui oleh mereka yang datang dari barat. Mesin berhenti bekerja, oli mengeras, senjata macet, dan para prajurit menjadi tidak bergerak karena es yang menusuk tulang mereka. Di dataran terbuka itu, detasemen lumpuh tanpa tempat berlindung yang nyata. Mereka menggali dengan tangan beku di tanah yang membeku, berusaha membuat parit, di mana mereka menghabiskan malam dengan menggigil. Beberapa tidak bangun lagi. Korban bukan lagi karena tembakan silang atau artileri, melainkan karena radang paru-paru, kaki gangren, atau tubuh yang menyerah pada cuaca yang tidak kenal ampun. Di wilayah Kalinin, dekat garis depan tengah, unit-unit tidur dengan senapan di bawah tubuh mereka untuk mencegahnya membeku.
Hal yang umum terjadi adalah senapan patah saat mencoba menembak. Tidak ada cukup bahan bakar untuk menjaga kendaraan tetap berjalan atau untuk memanaskan tempat berlindung. Beberapa mencoba membuat api dengan perabotan hancur dari desa-desa kosong, tetapi asap akan mengkhianati mereka. Setiap api unggun bisa menarik pemboman, jadi banyak yang memilih untuk menahan dingin tanpa api. Laporan resmi tidak mengakui kematian ini sebagai korban perang. Komando tinggi berbicara tentang kerugian karena kelelahan atau penyakit pernapasan, meskipun para prajurit tahu bahwa mereka mati kedinginan. Jatah makanan tiba sekeras batu, roti harus dipecahkan dengan popor senjata, dan rebusan berubah menjadi balok beku sebelum sampai ke parit. Beberapa menyimpan kaleng di antara dada dan kemeja mereka selama berjam-jam hanya untuk bisa membukanya. Di banyak sektor, kuda tidak tahan dan mati secara massal. Beberapa dimakan oleh pasukan itu sendiri. Tidak ada transportasi alternatif. Bagal tidak bisa berjalan di atas es. Roda tenggelam, sepatu bot dengan sol kulit mengeras dan licin, embun beku masuk melalui pergelangan kaki. Tidak ada suku cadang. Para prajurit menggunakan kain tua, koran, atau kulit yang diambil dari musuh yang gugur. Surat menyurat berhenti beredar, surat-surat tidak sampai, tidak ada kabar dari rumah, tidak ada yang tahu apakah keluarga mereka masih hidup. Kompor tidak berfungsi dan generator macet, radio mati. Perintah datang terlambat atau tidak datang sama sekali. Para perwira mulai menghilang juga, ditelan oleh salju yang tidak kunjung reda. Di wilayah Tula, mayat-mayat tentara yang tidak pernah mencapai garis depan menumpuk. Mereka meninggal saat berjalan, beberapa jatuh telungkup di salju dan tetap di sana, tidak bergerak, seperti patung. Tidak ada upacara atau penguburan, mereka membeku begitu cepat sehingga mata mereka tetap terbuka. Salju menutupinya sedikit demi sedikit. Patroli menemukan mayat-mayat dengan granat masih terikat di sabuk, dengan tangan di senapan, dengan ransel tertutup. Tidak ada yang punya waktu untuk mengambilnya. Mereka yang masih berdiri menghindari melihat mereka. Mereka tahu bahwa sebentar lagi giliran mereka. Orang-orang Rusia terbiasa dengan iklim, bergerak maju tanpa henti. Mereka memiliki seragam yang memadai, pakaian dalam termal, sepatu bot flanel, mantel ganda, topi dengan penutup telinga. Mereka menggunakan ski dan kereta luncur. Mereka tahu kapan harus bergerak dan kapan tidak. Sementara itu, orang-orang Jerman menjadi terisolasi tanpa jalur dukungan atau rute yang bersih. Truk-truk tidak bisa melewati jalan yang membeku. Konvoi diorganisir tetapi tidak pernah sampai. Ambulans terjebak. Yang terluka meninggal karena kedinginan sebelum karena luka-luka mereka. Perban menempel pada kulit, tandu berubah menjadi balok es. Di pinggiran Moskow, tempat perlindungan darurat runtuh. Tidak ada cukup kayu. Beberapa orang menggunakan pintu yang dicabut dari rumah-rumah yang hancur. Yang lain tidur di gua-gua yang digali di bawah salju. Mereka bergantian menghirup sedikit udara hangat yang tersisa di dalamnya. Tangan menjadi hitam, telinga rontok, jari-jari patah. Teriakan terdengar saat fajar, ketika satu orang lagi bangun tanpa tangan atau tanpa kaki. Para dokter melakukan amputasi tanpa anestesi, menggunakan pisau yang harus mereka panaskan terlebih dahulu untuk memotong. Tidak ada antibiotik, infeksi menyebar, orang-orang yang sakit ditinggalkan. Tidak ada tandu, tidak ada bagal, tidak ada waktu. Beberapa perwira mencoba mengorganisir penarikan taktis, tetapi situasi mencegahnya. Rute-rute diblokir oleh salju dan konvoi tidak pernah sampai. Dengan jalur pasokan yang hilang, satu-satunya yang tersisa adalah parit beku, tentara tanpa sarung tangan, dan musuh yang tidak berhenti maju. Di musim dingin itu, korban Jerman melebihi yang diperkirakan, bukan karena serangan ofensif atau pengepungan, tetapi karena iklim, tanpa menembakkan senjata, membunuh sama seperti sebuah serangan. Seiring berlalunya minggu, kelompok-kelompok terputus komunikasinya. Beberapa unit menghabiskan waktu berhari-hari tanpa kontak dengan markas besar. Mereka yang mencoba kembali menghilang. Banyak yang meninggal hilang dalam kabut atau membeku selama perjalanan malam. Peta-peta sudah usang, tidak ada referensi. Semuanya putih. Tanah tidak bisa dibedakan dari langit. Kacamata berembun, kompas berhenti berfungsi. Patroli tidak kembali. Keheningan total. Hanya terdengar langkah kaki. Salju berderak.
dan angin bertiup tanpa jeda. Di sisi utara, divisi-divisi yang mengelilingi Leningrad menderita hal yang sama. Upaya untuk memotong pengepungan terganggu oleh badai. Ladang ranjau tersembunyi, tidak ada yang bisa maju tanpa tenggelam. Granat gagal, senjata meledak sendiri saat memanas. Beberapa orang menyimpan peluru di bawah lengan untuk mencegahnya pecah. Meriam bengkok, roda retak, baja berderit, es tidak menyerah. Perintah terus berdatangan. Pertahankan posisi, bertahan, jangan menyerahkan tanah. Tapi sudah tidak ada lagi yang bisa menanggapi. Kompi-kompi hampir kosong. Laporan-laporan dipalsukan, angka-angka digelembungkan. Tidak ada yang mau mengakui bahwa seluruh brigade telah membeku. Di selatan, menuju Rostov, sungai-sungai membeku dan jembatan tidak lagi berfungsi. Percobaan dilakukan untuk menyeberang di atas es, tetapi banyak truk tenggelam, sementara tongkang terjebak dan perahu pecah. Para insinyur mengimprovisasi jembatan papan dari batang pohon yang tidak tahan. Mereka yang terjebak di air membeku seketika. Beberapa terlihat masih berdiri, membeku di samping kemudi, tanpa ada cara untuk menyelamatkan mereka. Yang lain mencoba menggunakan mayat sebagai penghalang angin, menumpuk tubuh di sekitar perkemahan, yang hidup tidur di tengah dan bergantian menghirup udara hangat. Dalam bulan-bulan tersebut, kuburan menghilang karena tidak ada waktu untuk menggali. Mayat berjejer di sepanjang jalan, kadang ditandai dengan tongkat, di lain waktu hanya dilupakan. Beberapa digunakan sebagai parit pertahanan ketika karung pasir sudah habis dan dinding mayat dibangun. Amunisi menipis, tembakan dilakukan dengan hati-hati, granat dihitung satu persatu, dan tidak ada yang membuang peluru. Semuanya lambat, tidak ada yang berlari, tidak ada yang berbicara. Iklim mendikte ritme. Di dalam kota-kota yang direbut, suasananya tidak lebih baik. Rumah-rumah yang diduduki adalah reruntuhan tanpa pemanas atau air. Tangki air membeku, tidak ada pancuran atau toilet, dan ember digunakan yang dikosongkan di udara terbuka. Kotoran membeku, baunya hilang, tetapi penyakit tidak. Epidemi muncul yang menyebar di antara tentara yang berbagi selimut. Kulit menempel pada seragam, janggut membeku, alis rontok, dan kulit merekah saat angin menyelinap melalui setiap jahitan. Ketika musim semi tiba, kedatangannya lambat. Salju mencair dan memperlihatkan ratusan mayat. Beberapa telah berada di sana selama berminggu-minggu, yang lain berbulan-bulan. Lumpur kembali, jalanan menjadi tidak dapat digunakan. Tetapi iklim tidak lagi mematikan. Musuh kembali menjadi manusia. Meskipun demikian, musim dingin itu meninggalkan bekas yang tidak akan terhapus. Tidak ada yang membicarakannya dalam pidato, tetapi semua yang selamat mengetahuinya, dinginlah, bukan peluru, yang hampir menghapus mereka dari peta. Pengepungan mematikan, mati tanpa jalan keluar. Ketika pasukan Jerman maju menuju Moskow pada Oktober 1941, Komando Soviet memutuskan untuk memperlambat laju mereka dengan meluncurkan berbagai unit cadangan ke wilayah Smolensk, terutama di sekitar Vyazma dan Bryansk. Apa yang tampak seperti manuver pertahanan berlapis dengan cepat berubah menjadi jebakan besar-besaran. Hitler telah memberikan prioritas mutlak pada pengepungan di daerah itu, dan komandan Jerman menerapkan model pengepungan yang sama yang telah berhasil di Minsk dan Kiev. Grup tentara pusat diperkuat dengan kendaraan lapis baja baru, menutup sisi-sisi dengan cepat. Hanya dalam beberapa hari, ribuan tentara Soviet terperangkap dalam ruang yang semakin kecil, tanpa perlindungan udara, tanpa cadangan, dan tanpa akses ke pasokan yang stabil. Komando tinggi Jerman yakin bahwa manuver itu akan menjadi penentu. Idenya adalah memblokir sepenuhnya rute pelarian ke timur sebelum Soviet dapat mengacaukan pengepungan. Sementara itu, kolom-kolom tentara merah terkejut dengan kecepatan gerakan musuh, berusaha untuk berkumpul kembali di hutan di mana artileri dan angkatan udara Jerman sudah beroperasi dengan kebebasan penuh. Di daerah dekat Vyazma, unit-unit Soviet bergerak tanpa koordinasi atau kepemimpinan yang jelas. Setiap kali mencoba menembus pengepungan, divisi-divisi Jerman merespons dengan tembakan rapat yang membubarkan kolom-kolom yang bergerak. Beberapa kelompok bahkan berjalan berhari-hari tanpa menemukan rute aman, dikejar oleh patroli bermotor,
atau oleh pemboman taktis yang meledak beberapa meter di atas tanah. Penarikan diri menjadi kacau dan pengepungan akhirnya tertutup sepenuhnya di sekitar lebih dari 500,000 tentara. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya jalan keluar adalah secara individu. Ini bukan lagi tentang bertahan dalam barisan atau membentuk pertahanan yang stabil, tetapi tentang bertahan hidup sebisa mungkin. Komandan Soviet di daerah itu gagal menetapkan strategi bersama, dan banyak perwira terisolasi bersama dengan kelompok-kelompok kecil. Situasi tidak membaik seiring berlalunya hari. Komunikasi hilang hampir seluruhnya, kelaparan mulai melemahkan batalion, dan malam dipenuhi dengan teriakan, ledakan, dan tembakan tunggal yang bergema di antara pepohonan. Beberapa tentara mengubur senjata dan merangkak di antara semak-semak untuk melintasi garis Jerman dalam kegelapan. Yang lain menyerah secara berkelompok, mengangkat kain putih tanpa tahu apakah mereka akan didengar atau dieksekusi. Adegan itu berulang di selatan dan utara pengepungan, di mana pasukan Jerman mengumpulkan tawanan secara massal dan memaksa mereka berjalan antara kolom tanpa akhir ke titik-titik konsentrasi dengan hampir tanpa makanan atau air. Apa yang terjadi di Vyazma bukan hanya kekalahan, itu adalah keruntuhan taktis total. Komandan Jerman melaporkan bahwa lebih dari 300.000 tentara telah ditangkap bersama dengan ribuan kendaraan, meriam, dan dokumen. Lapangan-lapangan dipenuhi dengan puing-puing, mayat, dan seragam yang robek. Perwira tentara merah yang berhasil melarikan diri menceritakan bahwa penarikan diri berubah menjadi kekacauan mutlak. Tidak ada peta, perintah saling bertentangan, dan jalan-jalan diblokir oleh kendaraan yang hancur. Kurangnya koordinasi mengubah pertahanan menjadi pembubaran tanpa kendali, di mana para komandan tidak dapat mengumpulkan orang-orang mereka atau membangun garis mundur. Vyazma menandai salah satu titik tertinggi dominasi taktis Jerman di front timur, tetapi juga awal dari jenis perang baru, di mana pengepungan bukan lagi pengecualian tetapi ancaman yang konstan. Pola yang sama terulang lagi 2 tahun kemudian, tetapi dalam kondisi yang sangat berbeda. Pada Januari 1944, Tentara Merah melancarkan serangan terhadap kantong Korsun di Ukraina Tengah, tempat beberapa divisi Jerman mempertahankan posisi selama berbulan-bulan. Meskipun pengepungan kali ini lebih kecil, dampaknya sama brutalnya. Stalin menuntut hasil segera, dan Komandan Soviet merancang operasi dengan 2 front yang harus menutup ke arah kota dari utara dan selatan. Unit-unit Jerman di kantong tersebut dikelilingi oleh kekuatan yang unggul dalam jumlah dan dengan logistik yang memburuk, terperangkap dengan kecepatan tinggi. Kali ini, Wehrmacht tidak memiliki ruang untuk bermanuver. Medan berlumpur, hujan musim dingin, dan kekurangan bahan bakar menghalangi setiap penarikan diri yang terorganisir. Kendaraan terjebak dalam lumpur dan jalanan tidak dapat dilewati oleh kendaraan lapis baja. Situasi menjadi kritis dalam waktu kurang dari 1 minggu. Para perwira Jerman di Korsun mengerti bahwa tidak akan ada bantuan segera dari luar. Meskipun upaya dilakukan untuk mengorganisir penembusan pengepungan dari barat, Soviet memblokir semua akses dengan artileri berat dan ranjau. Di dalam pengepungan, para prajurit menggali parit darurat dengan sekop, bayonet, atau bahkan dengan tangan mereka. Salju membasahi mantel, air yang terkontaminasi menyebabkan penyakit, dan kuda yang mati menjadi makanan. Pertempuran terjadi dalam jarak meter dengan senapan mesin tersembunyi di antara pepohonan dan penembak jitu yang menembak dari posisi tak terlihat. Setiap upaya melarikan diri berakhir di lapangan terbuka di mana Angkatan Udara Soviet menyapu kelompok yang mundur. Selama berhari-hari, laporan berbicara tentang seluruh kolom yang hancur oleh tembakan musuh tanpa kemungkinan untuk mundur atau mempertahankan posisi. Ketika penembusan akhirnya diizinkan, para prajurit Jerman mencoba membuka jalan di malam hari. Mereka melakukannya dalam kelompok-kelompok kecil yang terpisah, menyeret yang terluka, membawa amunisi di punggung, dan menyeberangi sungai beku dalam keheningan. Jalan keluar adalah jalur sempit di antara 2 bukit, tertutup lumpur dan dijaga oleh artileri musuh. Di sana terjadi salah satu adegan paling putus asa di seluruh kampanye. Beberapa berhasil menyeberang, yang lain terjebak dalam lumpur atau jatuh di bawah tembakan silang.
Mereka yang keluar dari pengepungan melakukannya tanpa senjata, tanpa helm, dan tanpa unit yang dapat dikenali. Serangan Soviet di Korsun adalah pukulan telak bagi moral Jerman, bukan hanya karena jumlah korban, tetapi karena bukti bahwa mereka tidak lagi dapat mengendalikan laju perang. Sejak saat itu, setiap pengepungan menjadi ancaman nyata bagi unit manapun yang terisolasi. Pengepungan berhenti menjadi strategi Soviet dan menjadi kemungkinan sehari-hari. Apa yang menyatukan Vyazma dan Korsun bukan hanya kurungan fisik, tetapi kepastian bahwa tidak ada jalan keluar yang mungkin. Dalam kedua kasus, para prajurit yang terperangkap menjalani hari-hari di mana satu-satunya keputusan adalah bagaimana gugur, apakah di bawah tembakan musuh atau di bawah kedinginan tanpa tempat berlindung. Dalam cara mati terkepung ini, gagasan tentang front itu sendiri memudar. Tidak ada maju atau mundur, hanya garis kematian yang perlahan menutup hingga menghapus seluruh peta. Tawanan dari timur, mereka yang bertahan hidup untuk mati. Sejak hari-hari pertama serangan Jerman terhadap Uni Soviet, tentara yang berakhir di tangan musuh tahu bahwa mereka memiliki sedikit peluang untuk melihat negara mereka lagi. Banyak dari mereka yang ditawan di awal langsung dibunuh, dan di beberapa zona front timur, mereka bahkan tidak menyempatkan diri untuk memindahkan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya jumlah tangkapan, sistem Soviet mulai mengatur cara mereka menahan, menghukum, dan memanfaatkan para pria yang kalah itu. Kolom-kolom tawanan bergerak maju dikawal oleh pasukan Soviet, di mana mereka yang tertinggal atau mereka yang ambruk disingkirkan dari jalan, dan dalam sebagian besar kasus hanya dihilangkan tanpa sepatah kata pun. Beberapa dibawa ke kem-kem darurat di dekat garis depan, di mana mereka tinggal selama berminggu-minggu tanpa tempat berlindung, sampai gerbong angkut tersedia dan yang lain didorong untuk berjalan selama berhari-hari di bawah pengawasan di antara dorongan, teriakan, dan ancaman. Seiring berjalannya bulan, Moskow meluncurkan sistem yang jauh lebih terstruktur. Fasilitas didirikan di berbagai wilayah pedalaman dan para perwira dengan cepat dipisahkan dari yang lain. Hierarki militer Jerman hilang sejak saat mereka ditangkap dan seorang bintara sederhana dapat berakhir bercampur dengan mereka yang pernah memegang komando atas seluruh divisi. Klasifikasi dilakukan dengan tergesa-gesa, lebih didasarkan pada penampilan mereka daripada fungsi sebenarnya, dan banyak yang mencoba menipu Soviet untuk menghindari pembalasan. Beberapa membakar dokumen mereka, yang lain berpura-pura berbicara bahasa dengan buruk atau bercampur dengan unit asing agar tidak teridentifikasi. Meskipun demikian, komisaris Tentara Merah biasanya bertindak keras ketika mereka mencurigai sesuatu. Sebagian besar yang ditangkap berakhir di kereta menuju wilayah jauh, dan dari sana mereka dikirim ke kem-kem kerja di mana makanan langka, dingin menembus segalanya, dan penyakit menyebar tanpa terkendali. Sistem tersebut tidak membedakan antara kombatan konvensional dan rekrutan yang tidak berpengalaman. Mulai dari prajurit biasa hingga anggota staf medis atau staf perlengkapan dimasukkan ke barak yang nyaris tidak muat, tanpa pakaian yang memadai, dan dengan makanan yang tidak mencukupi kebutuhan minimum. Di musim dingin, angka kematian meningkat tanpa henti, dan hanya di kamp-kamp 1942 jumlah kematian per hari mencapai lebih dari 300 di beberapa sektor. Meskipun demikian, pihak berwenang Soviet mempertahankan perintah untuk terus menggunakan mereka sebagai tenaga kerja di tambang, pabrik, atau proyek rekonstruksi. Sebagian besar tawanan tidak tahu sama sekali berapa lama mereka akan berada di sana, dan sangat sedikit yang bahkan tahu bahwa perang telah berakhir ketika itu terjadi. Mereka sering dipindahkan, dan banyak yang meninggal sebelum mencapai tujuan mereka. Selama tahun-tahun terakhir konflik dan tahun-tahun awal pasca perang, interogasi menjadi bagian yang biasa dari proses tersebut. Pihak Soviet mencari informasi tentang jalur, komando, dan struktur internal satuan Jerman, dan beberapa pria disiksa atau diancam agar mau berbicara. Yang lain hanya diasingkan selama berhari-hari tanpa kontak dengan siapapun. Mereka yang bekerja sama memperoleh sedikit perbaikan dalam perlakuan meskipun tidak selalu cukup untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Mereka yang menolak atau dianggap mencurigakan bisa menghilang dari satu hari ke hari berikutnya.
Soviet juga memulai proses reedukasi di beberapa kamp di mana diadakan sesi kolektif untuk mengungkap kejahatan rezim Nazi dan membenarkan perang sebagai respons yang diperlukan. Di sana, beberapa tentara mulai tunduk kepada para penjaga mereka demi kelangsungan hidup, sementara yang lain dipilih untuk membentuk kelompok khusus yang ditujukan untuk dipulangkan di masa depan, meskipun dengan syarat yang ketat. Dengan berakhirnya konflik, banyak dari mereka yang berada dalam tawanan berpikir bahwa mereka akan segera dikirim pulang. Namun pihak Soviet tidak menunjukkan niat apapun untuk membebaskan mereka secara massal. Ribuan dari mereka tetap dikurung selama bertahun-tahun dan tidak sedikit yang dipindahkan ke tempat yang lebih jauh lagi, di mana kamp-kamp tetap dikelilingi oleh kawat berduri dengan penjagaan ketat dan tanpa kontak dengan dunia luar. Surat menyurat diawasi dan banyak keluarga tidak mengetahui bahwa anak, ayah, atau saudara mereka masih hidup hingga lama sesudahnya. Dalam arsip sistem penjara Soviet, sebagian besar catatan tidak lengkap atau langsung dipalsukan yang mempersulit setiap bentuk pemantauan dari luar. Hanya beberapa organisasi kemanusiaan yang dapat menjalin kontak dengan mereka, tetapi laporan mereka bersifat parsial dan hampir tidak pernah diizinkan untuk memeriksa kamp-kamp yang paling terpencil. Antara tahun 40-an dan awal tahun 50-an, tawanan Jerman terus bekerja paksa dalam kondisi ekstrim. Beberapa berada di tambang batubara Donbas, yang lain dikirim ke proyek konstruksi di Siberia, dan banyak lainnya akhirnya membuka jalan atau membangun instalasi militer di daerah yang dulunya merupakan hutan. Penyakit seperti disentri, pneumonia, dan tipus melanda mereka yang paling lemah, dan mereka yang tidak mampu berdiri biasanya disingkirkan tanpa akses ke perawatan atau bantuan. Isolasi, kurangnya kabar, dan berlalunya waktu menghancurkan semangat banyak orang. Beberapa mencoba melarikan diri, tetapi mereka yang tertangkap tidak hanya dihukum dengan bertahun-tahun tambahan kerja paksa, melainkan juga dipermalukan di depan rekan-rekan mereka sebagai contoh. Secara paralel, Moskow mulai menggunakan beberapa tawanan sebagai alat propaganda. Melalui program khusus, mereka memilih beberapa tentara untuk ditampilkan di depan pers sebagai pria yang telah direhabilitasi dengan seragam bersih dan pernyataan yang telah dilatih. Mereka difilmkan saat bekerja atau menerima makanan, sementara para perwira Soviet berbicara tentang perilaku baik mereka. Namun, sebagian besar tetap jauh dari perlakuan manusiawi. Kelompok yang lebih besar, terutama mereka yang tidak memiliki keahlian teknis, terjebak dalam siklus tanpa akhir, di mana mereka berpindah dari satu kamp ke kamp lain tanpa dibebaskan. Dalam beberapa kasus, para tawanan ditahan selama lebih dari 8 tahun tanpa pernah menerima pengadilan formal atau dituduh melakukan kejahatan tertentu. Mereka hanya dianggap sebagai bagian dari kelompok musuh, dan karena itu ditahan sampai dianggap tepat untuk dibebaskan. Ketika beberapa negara mulai merundingkan perjanjian pemulangan, otoritas Soviet enggan membebaskan semua orang. Prosesnya berjalan lambat, penuh dengan hambatan birokratis dan rintangan politik. Bahkan ketika pembebasan pertama mulai dilakukan, banyak dari mereka yang kembali membawa bekas luka fisik yang tidak dapat disembuhkan, dengan tulang yang berubah bentuk akibat kerja keras, dengan tuberkulosis, atau dengan luka yang tidak pernah sembuh dengan baik. Saat tiba di wilayah Jerman, mereka dihadapkan pada sistem administrasi yang kewalahan, tanpa catatan yang diperbarui dan tanpa protokol yang jelas untuk mengintegrasikan mereka kembali. Beberapa menghabiskan berminggu-minggu di pusat transit tanpa menerima perawatan, dan yang lain terdampar tanpa dokumen yang sah. Sistem pasca perang tidak siap untuk menerima mereka, dan banyak yang dialihkan ke kantor tanpa sumber daya, di mana mereka diperlakukan sebagai masalah sisa dari perang yang semua orang ingin lupakan. Bagi mereka, pembebasan bukanlah kembalinya ke rumah, melainkan awal dari sebuah limbo baru. Selama bertahun-tahun, laporan tentang kondisi nyata para tawanan itu tetap tersembunyi, dan banyak nama tidak pernah muncul dalam daftar orang yang selamat. Baru setelah runtuhnya blok Soviet, beberapa arsip dibuka dan nasib ribuan pria yang telah dianggap mati akhirnya dapat dilacak. Di antara mereka ada kasus tentara yang tidak pernah menginjakkan kaki di pengadilan, yang tidak pernah memiliki sel tahanan pribadi atau perwira yang ditugaskan,
dan yang sekadar menghilang dalam roda sistem, di mana hukuman kolektif dianggap lebih penting daripada proses formal apapun. Begitulah berakhirnya jalan bagi mereka yang tidak tewas dalam pertempuran, tetapi juga tidak berhasil kembali sebagai orang merdeka. Mati sambil percaya bagaimana propaganda membawa orang ke pembantaian. Ketika pasukan Jerman mulai mengalami kemunduran, suara kekuasaan tidak menunjukkan celah sedikit pun. Goebbels, dari mimbar kekuasaannya, memperkuat pesan tentang persatuan dan pengorbanan. Melalui radio, berita film, dan poster yang memenuhi jalanan, terus-menerus diulangi bahwa musuh bukanlah tentara biasa, melainkan ancaman terhadap keberadaan bangsa yang akan menghancurkan segalanya jika berhasil maju. Pandangan itu tidak memberi ruang bagi keraguan. Dalam kerangka itu, setiap upaya untuk mempertanyakan keadaan disensor, dan siapapun yang menunjukkan tanda-tanda keputusasaan dicap sebagai pengecut, atau lebih buruk lagi, sebagai pengkhianat. Kalimat-kalimatnya lugas, keras, tanpa ambiguitas. Ini bukan tentang memenangkan perang, tetapi tentang menyelamatkan esensi negara, dan untuk mencapainya, pengorbanan harus total. Dengan demikian, ketika garis depan mulai runtuh, retorika tidak mundur sedikit pun. Alih-alih mempersiapkan rakyat untuk kehancuran, mereka didorong untuk terus percaya bahwa keselamatan akan datang, bahkan ketika tidak ada lagi tenaga atau amunisi yang tersisa. Seiring dengan bertambahnya kekalahan, isi pesan resmi berubah nada tetapi tidak tujuannya. Mereka tidak lagi berbicara tentang kemajuan atau penaklukan, melainkan tentang perlawanan heroik, tentang kebutuhan untuk tetap teguh sementara musuh mendekati kota-kota. Surat kabar berhenti menampilkan peta dan mulai menonjolkan contoh tentara yang lebih memilih mati daripada mundur. Ditinggikan kisah-kisah tentang pemuda yang meledakkan diri dengan granat untuk menghentikan kolom musuh, atau tentang perempuan yang menyerahkan rumahnya untuk dijadikan titik pertahanan. Tidak ada yang benar-benar diverifikasi, tetapi juga tidak perlu. Fungsinya bukan untuk memberi informasi, melainkan untuk mengeraskan semangat. Bahkan ketika segalanya menunjukkan bahwa konflik telah hilang, pernyataan resmi tetap bersikeras bahwa kemenangan masih mungkin dan siapapun yang berpikir sebaliknya dianggap membantu musuh dari dalam. Obsesi untuk mengendalikan pikiran mencapai tingkat ekstrem ketika rezim menyatakan bahwa setiap upaya mempertanyakan perintah Führer setara dengan sabotase. Tidak lagi cukup untuk menaati, sekarang perlu menunjukkan antusiasme. Surat-surat yang sampai ke garis depan diperiksa, komentar di tempat umum diawasi, dan ekspresi skeptisisme bisa berakibat pada kematian. Banyak tentara yang sadar akan situasi sebenarnya memilih diam, sementara yang lain lebih terpengaruh oleh propaganda, bersikeras bahwa penyerahan diri adalah khayalan kekalahan. Perpecahan internal ini tidak menghalangi semua orang untuk tetap bergerak ke arah yang sama. Tekanan tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari rekan-rekan yang tidak mentoleransi keraguan. Dengan demikian, bahkan mereka yang sudah tidak percaya lagi, akhirnya berperilaku seolah-olah masih percaya, terseret oleh rasa takut dan keyakinan bahwa mereka tidak punya jalan keluar. Dalam bulan-bulan terakhir konflik, ketika garis depan runtuh dan kekacauan menguasai kota-kota, mesin keyakinan menjadi semakin mendesak. Tidak lagi dibicarakan tentang kemungkinan manuver strategis atau aliansi ajaib. Sekarang pesannya jelas, harus berjuang sampai detik terakhir, bahkan jika itu berarti mati tanpa makna. Selebaran dibagikan, menegaskan bahwa Führer memiliki rencana rahasia, bahwa kapan saja serangan balasan tak terbendung akan dimulai. Tidak ada yang terjadi, tetapi ilusi itu membuat banyak orang tetap di pos mereka, yakin bahwa tugas mereka adalah bertahan sedikit lebih lama. Sementara itu, para pemimpin militer tahu bahwa tidak ada apapun di balik kata-kata itu, hanya kebutuhan untuk terus berpura-pura mengendalikan keadaan sementara segalanya runtuh. Penggunaan anak-anak dan orang tua dalam pertahanan kota adalah salah satu konsekuensi paling ekstrim dari logika itu. Alih-alih dievakuasi, mereka diberi senjata dan diberitahu bahwa kontribusi mereka menentukan. Pemuda tanpa pengalaman dikirim ke garis depan dengan janji kemuliaan, dengan pengetahuan bahwa mereka akan gugur dalam hitungan menit. Meski begitu, banyak yang menerima misi itu dengan bangga, bukan karena keyakinan,
melainkan karena segala sesuatu di sekeliling mereka membuat mereka percaya bahwa keberanian diukur dari ketahanan, bukan dari bertahan hidup. Pikiran itu adalah hasil langsung dari bertahun-tahun pidato, film heroik, dan lagu-lagu yang berbicara tentang keabadian. Pada saat mereka memahami kebenaran, sudah terlambat. Pada titik itu, bahkan mereka yang mulai meragukan tetap bertindak seperti orang yang beriman. Inersia lebih kuat daripada akal. Di ibu kota, ketika suara pertempuran sudah terdengar beberapa meter saja, pengeras suara terus menyiarkan pesan penyemangat. Dibicarakan tentang kesetiaan, pengorbanan total, contoh-contoh historis yang membenarkan martir. Episode-episode dari perang lain diingatkan di mana keteguhan menyelamatkan bangsa. Tujuannya bukan memberi informasi, melainkan mencegah keruntuhan psikologis. Sementara bangunan runtuh dan warga sipil berlari mencari perlindungan, suara resmi terus mengulang bahwa segala sesuatu bergantung pada kemauan rakyat. Kekerasan itu tidak bisa menghentikan kemajuan musuh, tetapi berhasil mempertahankan ketaatan. Banyak dari mereka yang bertempur di jalan tidak tahu mengapa, hanya karena seseorang mengatakan itu satu-satunya pilihan. Kepatuhan buta itu, kepercayaan yang dibangun dari slogan, adalah upaya terakhir rezim. Di daerah terpencil, jauh dari pusat komando, pemandangannya tidak berbeda. Kantor-kantor lokal tanpa instruksi jelas terus meniru siaran resmi rezim. Penduduk mencoba mengorganisir diri untuk mendirikan pertahanan atau menyembunyikan persediaan tanpa tahu apakah itu berguna. Kebanyakan tidak memahami besarnya kehancuran, tetapi terus bertindak seolah masih ada peluang. Bahkan tanpa memiliki apa-apa, mereka tetap memakai ungkapan yang telah mereka dengar selama bertahun-tahun. Mereka tidak melakukannya karena loyalitas, melainkan karena kebiasaan. Dalam lingkungan di mana disinformasi telah menggantikan kenyataan, satu-satunya yang tersisa adalah mengulang apa yang selalu dikatakan. Ketika harapan tidak lagi ada, pesan-pesan menjadi semakin tegas. Dibicarakan tentang warisan, tentang bangsa, tentang bertahan demi kebanggaan. Ditegaskan bahwa meskipun semuanya berakhir, semangat tidak akan padam. Pidato-pidato itu tidak lagi membangkitkan antusiasme, tetapi juga tidak dibantah. Beberapa mati yakin bahwa mereka menjadi bagian dari suatu tujuan abadi. Yang lain tahu itu tidak benar, tetapi tidak melihat pilihan lain. Dalam kedua kasus itu, propaganda telah mencapai tujuannya. Bukan soal meraih kemenangan, melainkan membuat semua orang jatuh sambil berpikir bahwa masih ada arti untuk terus berjuang. Berlin dan akhir perangkap tanpa jalan kembali. Ketika pasukan Soviet mulai mengepung ibu kota Jerman, kota itu sudah tidak menawarkan jalan keluar apapun. Perintah yang datang dari tingkat tertinggi terus menegaskan untuk bertahan dengan segala cara, meskipun musuh sudah melintasi taman-taman, terowongan metro, kanal, dan jalan-jalan pinggiran kota. Dalam situasi itu, remaja yang baru berusia 15 tahun dan orang tua yang diambil dari arsip, pabrik, dan kantor digerakkan. Sementara para perwira tanpa masa depan berkeliling ke lingkungan-lingkungan untuk membagikan senjata dengan instruksi agar tetap teguh sampai batas terakhir. Meskipun kemajuan tentara merah tidak terhentikan dan kekacauan merajalela bahkan di kalangan komando tertinggi, dekret yang ditandatangani atas nama Führer terus muncul, menuntut agar setiap blok, setiap persimpangan, dan setiap bangunan dipertahankan. Para prajurit dadakan menggali parit di tengah jalan raya dan bersembunyi di balik tiang yang runtuh atau gerbong yang ditinggalkan, sementara pemboman tidak pernah berhenti dan tank-tank musuh terus mendekat tanpa henti. Pada saat itu, mereka yang masih mematuhi perintah mendapati diri mereka dikelilingi oleh penduduk yang sudah tidak memahami alasan untuk terus bertempur, tetapi juga tidak memiliki alternatif nyata. Sementara itu terjadi di permukaan, ribuan orang berlindung di bawah tanah, di mana udara semakin tipis dan ketakutan bertambah dengan setiap ledakan. Stasiun-stasiun metro berubah menjadi tempat penantian yang sunyi, dengan keluarga-keluarga berbaring di samping tiang-tiang besi, orang tua duduk di tangga berjalan yang berhenti, dan anak-anak menangis tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Di sana juga ditempatkan beberapa orang yang terluka, dibawa dengan tandu darurat, tanpa obat-obatan atau dokter, dirawat hanya oleh sukarelawan
yang tidak tahu apakah ketika keluar mereka masih akan menemukan kota itu berdiri. Di permukaan, pertempuran tidak membedakan antara satuan yang terorganisir dan kelompok-kelompok lepas, di mana pemuda dengan pita lengan dan senapan latihan menghadapi tentara Soviet berpengalaman yang tidak lagi menunjukkan belas kasihan. Setiap distrik menjadi panggung baku tembak, penyergapan, kebakaran, dan runtuhan. Beberapa bangunan terbakar selama berhari-hari dan kolom asap menggelapkan langit tanpa henti. Di antara puing-puing, bendera dengan lambang swastika masih dikibarkan meskipun kehadirannya tidak lagi menakutkan siapapun. Para perwira yang masih tersisa menyampaikan pengumuman yang menjanjikan bala bantuan yang tidak akan pernah datang dan memegang peta yang sudah tidak sesuai dengan kenyataan di jalanan. Dalam situasi itu, divisi-divisi reguler digantikan oleh kelompok-kelompok tanpa hierarki tetap, di mana semua orang tahu bahwa yang tersisa hanyalah hitungan jam. Pusat Komando Bawah Tanah terus mengirimkan pesan yang menuntut untuk mempertahankan disiplin, tetapi di luar tembok itu, perang sudah tidak lagi mengikuti struktur formal apapun. Di berbagai titik kota terbentuk barisan anak-anak dan remaja yang berbaris dengan seragam yang terlalu besar, beberapa mengenakan helm dari perang lain, yang lain hanya memakai pita lengan yang dilukis dengan tangan. Mereka menerima instruksi dasar dan amunisi terbatas, tetapi diberi tugas untuk melindungi jalan-jalan yang dilalui kendaraan lapis baja musuh. Banyak yang tidak sempat menembak sekalipun sebelum terkena peluru pertama, dan mereka yang selamat kembali tanpa arah dan tanpa penghiburan. Meski begitu, pihak berwenang setempat tetap menegaskan bahwa setiap pemuda harus mengorbankan hidupnya demi ibu kota, dan diadakan pertemuan dadakan di mana slogan-slogan usang diulangi, sementara suara ledakan semakin dekat. Di sekolah-sekolah yang telah ditutup, tempat sebelumnya diajarkan geografi atau biologi, kini menumpuk senjata tanpa label, ransel dengan perban kotor, dan poster berisi instruksi pertempuran jarak dekat. Dapur kantin sekolah digunakan untuk menyiapkan makanan dari bahan-bahan jatah, dan lorong-lorong berfungsi sebagai tempat perlindungan darurat, di mana orang berusaha mempertahankan sedikit rasa normal di tengah hal yang tak terhindarkan. Seiring berjalannya hari-hari, lingkungan-lingkungan kehilangan listrik, air mengalir, dan makanan segar. Pihak berwenang memerintahkan penghancuran jembatan, penutupan terowongan, dan pemblokiran akses, dengan tujuan memperlambat kemajuan musuh, meskipun pada praktiknya hal itu juga menghalangi warga sendiri untuk melarikan diri. Sirene terus berbunyi dengan selang waktu yang semakin pendek, dan malam-malam dipenuhi dengan teriakan, tembakan, serta bangunan yang runtuh satu demi satu. Pada hari-hari terakhir bulan April, kota itu sudah terpecah menjadi fragmen-fragmen yang tidak saling terhubung. Di masing-masing bagiannya, kelompok-kelompok kecil bersenjata bertahan sebisanya tanpa mengetahui apa yang terjadi di bagian lain peta. Beberapa pejuang percaya bahwa Führer telah meninggalkan kota, sementara yang lain yakin bahwa dia masih berada di bunkernya memberi perintah, meskipun tidak ada lagi yang dapat memastikannya. Selebaran dibagikan berbicara tentang serangan balasan yang tidak pernah terjadi, dan radio mengulangi pidato-pidato rekaman yang berbicara tentang pengorbanan, sementara di luar segalanya runtuh. Mayat-mayat menumpuk di sudut-sudut jalan, dan tidak ada yang bisa menguburkannya. Truk-truk tidak lagi beroperasi dan ambulans terkena peluru sebelum mencapai tujuan. Gereja, teater, dan hotel mewah berubah menjadi benteng, parit, atau sekadar reruntuhan. Di tengah kehancuran itu, setiap upaya untuk mengoordinasikan penarikan diri menguap di udara tanpa saluran komunikasi atau hierarki operasional. Beberapa komando lokal berusaha mencari jalan keluar sendiri, tetapi kekurangan informasi dan dukungan logistik. Saat itu juga, pasukan Soviet melintasi jembatan utama di pusat kota dan mengepung jantung administratif, tempat para komando terakhir masih percaya bahwa mereka dapat menghentikan hal yang tak terelakkan. Bunker utama, tersembunyi di bawah tanah, berfungsi sebagai tempat perlindungan yang terputus dari kenyataan, di mana laporan perang masih disusun tetapi tidak lagi dibaca siapapun. Penghargaan masih diberikan dan penunjukan jabatan masih ditandatangani, sementara di luar tidak ada lagi struktur militer yang berfungsi.
Dalam lingkungan yang sama, beberapa komando tinggi memerintahkan pelarian bunuh diri melalui terowongan sempit atau jalur yang hancur, dengan harapan dapat menembus kepungan musuh dan mencapai wilayah di mana masih ada pasukan sekutu. Sangat sedikit yang berhasil, sebagian besar ditangkap atau ditembak sebelum melewati perimeter pertama. Pada saat yang sama, di dalam bunker, para pembela terakhir berdiskusi tentang rute pelarian, sementara suara ledakan terdengar semakin dekat. Di bagian lain kota, kelompok kecil warga sipil mencari bendera putih dan mendekati unit-unit Soviet dengan harapan dapat diselamatkan, meskipun seringkali mereka disambut dengan kecurigaan atau langsung diabaikan. Rumah sakit masih berfungsi dengan sisa tenaga, tetapi tanpa obat-obatan dan tanpa listrik. Ruangan-ruangan penuh dengan luka berat yang tidak dapat dievakuasi. Beberapa dokter menggunakan lampu minyak untuk melakukan operasi dan memindahkan pasien di antara reruntuhan, sementara di luar tembakan tidak pernah berhenti. Perintah terus datang melalui radio, seringkali tanpa penerima, dan perangkat tetap menyiarkan instruksi untuk satuan yang sudah tidak ada. Ketika akhirnya pasukan Soviet menduduki pusat kota, mereka melakukannya di antara reruntuhan yang masih berasap, tubuh-tubuh berserakan, dan dinding-dinding penuh slogan yang sudah tidak berarti apa-apa. Begitulah berakhirnya pengepungan Berlin tanpa parade, tanpa pengumuman yang jelas, dan tanpa jalan kembali. Terluka, bunuh diri, dan trauma, sisi lain dari 90%. Sejak tahun 1943, ribuan tentara Jerman mulai kembali dari garis depan dengan tatapan kosong dan tubuh hancur. Beberapa datang dengan tandu, tubuh mereka dibalut perban, yang lain duduk dalam diam, membawa luka yang tak terlihat. Di kereta yang datang dari timur, banyak dari mereka yang turun tidak mampu menjelaskan apa yang telah mereka alami, sementara yang lain hampir tidak bisa berdiri. Di stasiun seperti Prusia Timur atau Sachsen, gerbong-gerbong menurunkan para pemuda tanpa kaki, pria dengan mata tertutup perban, atau wajah tertutup kain kasa yang nyaris tidak menyembunyikan daging yang robek. Seiring dengan semakin banyaknya pertempuran tanpa henti dan pemboman yang menghancurkan seluruh kota, rumah sakit lapangan tidak mampu menampung jumlah korban, dan mereka yang selamat tetap membawa bekas luka seumur hidup. Di tempat-tempat seperti Königsberg atau Breslau, ruang operasi darurat tidak pernah berhenti. Amputasi dilakukan dengan cepat tanpa cukup anestesi oleh para ahli bedah yang bekerja di antara jeritan, genangan darah, dan tubuh yang menggigil kesakitan. Di koridor yang sama, beberapa pria berbisik menyebut nama rekan yang tidak pernah kembali, sementara yang lain tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menutupi kepala mereka dengan tangan. Sementara itu, di satuan-satuan yang masih bertahan di garis depan paling terpukul, mulai muncul kisah tentang tentara yang pergi tanpa izin dan tidak pernah kembali. Di beberapa resimen, tindakan itu langsung dihukum. Para perwira tidak memberi penjelasan, sekelompok kecil pasukan dikumpulkan, sebuah lubang digali, dan tak lama kemudian sang pembelot dikubur tanpa upacara. Di Ukraina, di hutan-hutan utara atau di reruntuhan kota yang tinggal puing-puing, adegan seperti ini berulang tanpa ada yang berani memprotes. Ketakutan akan dituduh pengecut membuat banyak orang tetap di pos mereka, bahkan ketika harapan akan kemenangan sudah tidak ada. Di titik-titik tertentu di garis depan, para komando menerima perintah tegas, jangan mentoleransi keraguan atau pelarian, meskipun itu berarti menembak sesama sendiri. Dengan demikian, hukuman bagi mereka yang meninggalkan garis pertahanan bukanlah pengecualian, melainkan praktik yang diterima dan diulangi tanpa memandang usia atau kondisi orang yang terlibat. Pada periode yang sama, laporan-laporan mengkhawatirkan mulai berdatangan ke kantor komando tinggi. Jumlah korban yang meningkat tidak sesuai dengan pertempuran langsung maupun luka yang terlihat. Ada pria yang ditemukan sendirian di tenda kosong atau di belakang garis yang telah ditinggalkan. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pertempuran baru-baru ini, tetapi sudah mati. Dalam banyak kasus, penyebabnya adalah granat yang salah ditangani atau tembakan yang tampak seperti kecelakaan. Namun, mereka yang menulis laporan tahu bahwa banyak dari kematian itu tidak disebabkan oleh kebetulan maupun oleh musuh. Dalam buku Harian Perang, para perwira menulis kalimat samar seperti gugur karena kelelahan ekstrem atau tidak mampu menahan tekanan pertempuran.
Kenyataannya, mereka adalah tentara yang, ketika melihat segalanya telah hilang, mengambil keputusan tanpa jalan kembali. Mereka melakukannya dalam diam, menjauh dari orang lain, kadang setelah menulis catatan singkat, kadang tanpa meninggalkan penjelasan apapun. Beberapa membungkus diri dengan selimut, duduk di samping parit kosong, dan menarik pelatuk mengarah pada diri sendiri. Angka-angka sebenarnya tidak pernah dipublikasikan. Tidak ada yang berbicara tentang hal itu dengan suara keras. Di pusat-pusat pemulihan yang terletak di dekat pegunungan Alpen atau di pinggiran kota Berlin, para dokter merawat para pria yang tidak bisa tidur, yang terbangun sambil berteriak, atau yang tidak tahan mendengar suara pintu tertutup. Para tentara itu sudah tidak berguna lagi di garis depan, tetapi mereka juga tidak bisa kembali ke rumah. Banyak di antara mereka yang dikurung di ruang tertutup, dengan jendela yang diperkuat, di bawah pengawasan ketat. Dalam beberapa kasus, mereka mencoba melarikan diri. Dalam kasus lain, mereka menolak makan atau menghabiskan berjam-jam menatap dinding tanpa bergerak. Para penanggung jawab di pusat-pusat tersebut tahu bahwa situasinya semakin memburuk, tetapi mereka menerima perintah untuk menjaga semuanya dalam kerahasiaan. Sistem tidak mengizinkan kelemahan terlihat, apalagi mengakui bahwa ribuan tentaranya sendiri sedang hancur dari dalam. Di masa akhir perang, ketika kekacauan menguasai jalanan kota yang diduduki dan musuh terus maju tanpa henti, satuan-satuan yang paling hancur mulai kehilangan kendali. Tentara profesional, remaja yang direkrut secara paksa, dan perwira yang tidak berpengalaman bercampur tidak lagi tahu siapa yang harus ditaati. Dalam situasi seperti itu, kasus desersi meningkat, tetapi begitu pula eksekusi cepat dan hukuman teladan. Seringkali, mereka yang hampir tidak bisa memegang senjata dipaksa untuk ikut serta dalam regu tembak yang melaksanakan hukuman tersebut. Ketakutan akan mengalami nasib yang sama memastikan semua orang tetap diam. Bahkan di Berlin, pada hari-hari terakhir, logika itu masih berlaku. Sementara suara tembakan bergema di setiap sudut, mayat terus bermunculan di halaman dalam, tangga gelap, atau terowongan bawah tanah. Tidak ada yang menanyakan tentang mereka. Semua orang tahu bahwa ada lebih banyak cara untuk mati selain di medan perang. Perempuan yang bertugas merawat para korban luka, baik di rumah sakit darurat maupun di kereta medis, juga mulai memperhatikan perubahan. Beberapa tentara menolak perawatan, menolak perban, atau memecahkan botol obat. Kadang-kadang, mereka menyembunyikan amunisi terakhir mereka. Di lain waktu, mereka menghilang di malam hari tanpa meninggalkan jejak. Para perawat mencatat perilaku aneh, tetapi tidak tahu kepada siapa harus melapor. Komando medis hanya menyebut bahwa itu adalah kasus kejiwaan tanpa penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya mereka adalah pria yang sepenuhnya dikalahkan oleh ketakutan, rasa sakit, atau rasa bersalah yang sudah tidak dapat membedakan antara siang dan malam. Banyak di antara mereka yang tidak terluka secara fisik, tetapi tidak bisa kembali ke rumah. Mereka telah melihat terlalu banyak, kehilangan semua yang mereka kenal, dan sekarang berjalan seperti bayangan tanpa arah. Ada juga kasus di mana para komandan bawahan memutuskan untuk bertindak sendiri. Di beberapa divisi, terutama yang terisolasi, kapten yang paling keras memerintahkan eksekusi terhadap siapapun yang menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Cukup dengan seseorang mengatakan bahwa ia tidak ingin melanjutkan atau menyebut keluarganya sudah cukup untuk dituduh sebagai pembelot. Di hutan-hutan Hungaria, di ladang-ladang beku Pomerania, dan di posisi terakhir di Sungai Oder, keputusan seperti itu diulang-ulang. Regu tembak yang bertugas menjalankan perintah itu tanpa ragu. Mereka menembak, menutup tubuh dengan tanah, lalu kembali ke posisi mereka. Setelah itu, komando mencatat dalam laporan bahwa tentara tersebut gugur selama penarikan pasukan. Dengan cara itu, kendali tetap terjaga, meskipun hanya di atas mayat. Secara bersamaan, permintaan untuk dipindahkan ke unit medis meningkat, tetapi sebagian besar ditolak. Prioritas diberikan kepada mereka yang terluka parah, sementara mereka yang meminta perawatan psikologis dipandang dengan curiga. Bahkan dikatakan bahwa beberapa di antaranya melakukannya untuk menghindari pertempuran, yang justru memperburuk keadaan mereka. Dengan demikian, banyak yang tetap berada di posisi mereka sampai akhirnya mereka roboh. Beberapa ditemukan tanpa bergerak,
tidak merespons rangsangan dengan tatapan kosong. Yang lain dikirim ke institusi atas perintah atasan mereka, yang tidak tahu harus berbuat apa terhadap mereka. Mereka tidak lagi menjadi tentara, tetapi juga bukan warga sipil. Mereka berubah menjadi tubuh yang hadir namun absen, yang tidak dapat berguna bahkan untuk tugas-tugas kecil. Ketika perang berakhir, banyak dari mereka yang selamat tidak kembali ke kampung halaman mereka. Mereka tersesat di kota-kota yang hancur, di rumah sakit tanpa catatan, atau dimakamkan sebagai orang tak dikenal. Keluarga mereka tidak pernah menerima jawaban yang jelas. Beberapa menerima surat dengan kalimat netral yang menyatakan bahwa anak atau suami mereka telah gugur dalam menjalankan tugas. Padahal banyak di antara mereka yang sebenarnya menghilang di parit-parit yang ditinggalkan, di gedung-gedung yang runtuh, atau di ruang-ruang sunyi tempat tidak ada lagi yang menanyakan keberadaan mereka. Mereka adalah para korban tak terlihat dari sebuah sistem yang telah mendorong mereka hingga ke batas dan tidak menyisakan ruang untuk kembali. Kelompok itu, yang tidak mati karena peluru musuh atau serangan bom, akhirnya menjadi bagian dari jumlah yang sama. Mereka dihitung di antara para korban yang gugur, tetapi kisah mereka tidak tercantum dalam laporan resmi. Tidak pernah ada penghormatan yang diberikan kepada mereka. Tidak ada yang membacakan nama mereka dengan suara lantang atau meletakkan bunga di makam mereka. Mereka adalah pria-pria yang, karena tidak melihat jalan keluar, memilih satu jalan yang tidak tertulis dalam peraturan.